Sangat mudah, saudaraku. Sangat simpel. Mudah sekali. Sangat-sangat mudah, saudaraku. Sangatlah mudah, saudaraku. Berdamai dengan diri sendiri adalah intinya kita berdamai dengan hawa nafsu kita, berdamai dengan akal pikiran kita. Ketika kita akan dijerumuskan oleh hawa nafsu melalui akal pikiran kita, karena tugasnya pikiran kita itu adalah menggambarkan sesuatu dan menimbang-nimbangnya. Itulah akal pikiran, saudara. Jadi terkadang kita dibawa kemana-mana oleh akal pikiran ini, dan disitulah hawa nafsu mulai berjalan, mulai membodohi diri kita, mulai membawa diri kita kepada jurang-jurang kesesatan, saudaraku, kepada jurang-jurang yang tidak tentu dasarnya. Bagaimana caranya kita bisa berdamai? Biarkan pikiran-pikiran itu lewat. Seperti engkau menonton TV, engkau tinggal mengganti channelnya, saudaraku. Ganti saja channelnya, selesai. Karena engkau yang memiliki remote, engkau yang memiliki kendali atas semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah. Salam namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu rahayu sagung dumadi. Saudaraku yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang banyak hal, dan Teras Kehidupan akan menyajikan pembahasan tentang bagaimana caranya kita berdamai dengan diri. Jadi kita harus kenali siapa diri dulu untuk bisa berdamai dengan diri. Kita harus tahu pada diri dulu, barulah kita akan bisa berdamai dengan diri. Seperti apa? Buka mindset jenengan, buka pemikiran panjenengan agar tidak gagal paham. Dan tonton video ini sampai dengan selesai. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Cara berdamai dengan diri. Kebanyakan perbuatan manusia menjauhkan dirinya dari dirinya yang sesungguhnya. Kebanyakan manusia terikut oleh hawa nafsunya. Kebanyakan manusia terkontaminasi oleh akal pikirannya sendiri, yang seharusnya dia menggunakan akal pikiran itu, ini menjadi kebalikannya, dan kita yang digunakan oleh akal pikiran itu. Jarang sekali orang-orang yang menggunakan akal pikiran, tetapi yang banyak adalah ditunggangi oleh akal pikirannya. Menjadi kuda, menjadi hewan peliharaan bagi akal pikirannya sendiri. Itulah kebodohan kita, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Berbuat baiklah kepada dirimu sendiri. Karena sejatinya setiap perbuatan adalah untuk dirimu sendiri. Nabi Allah Musa ketika menghadap kepada Allah dan beliau bertanya, "Ya Rabbi, ya Ilahi, apa sajakah yang engkau sukai dari perbuatanku? Apakah ibadahku? Apakah zikirku? Apakah semuanya?" Diberitahukan oleh Nabi Allah Musa. Namun apa jawabannya Allah? Allah menjawab, semuanya hanyalah untukmu Musa. Jadi apa yang engkau lakukan, kebaikan yang engkau lakukan ya untukmu. Zikir yang engkau lakukan adalah untukmu. Dan apapun, Allah tidak butuh dengan semua itu. Engkau hanya butuh pada dirimu sendiri. Jadi engkau beramal. Ya amal itu untuk siapa? Ya untuk diri kita. Engkau sholat, dampaknya untuk siapa? Untuk diri kita. Jadi ketika manusia itu mengetahui semuanya, barulah dia akan bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Kita sering bertengkar dengan diri kita, saudara. Secara fisik, terkadang kita marah-marah pada diri kita sendiri. Ya terkadang diri kita dimarahi oleh diri kita sendiri. Bagaimana caranya untuk mendamaikan semua itu? Sangat mudah, saudaraku. Sangat simpel. Mudah sekali. Sangat-sangat mudah, saudara. Sangatlah mudah, saudaraku. Berdamai dengan diri sendiri adalah intinya kita berdamai dengan hawa nafsu kita, berdamai dengan akal pikiran kita. Ketika kita akan dijerumuskan oleh hawa nafsu melalui akal pikiran kita, karena tugasnya pikiran kita itu adalah menggambarkan sesuatu dan menimbang-nimbangnya. Itulah akal pikiran, saudara. Jadi terkadang kita dibawa kemana-mana oleh akal pikiran ini, dan disitulah hawa nafsu mulai berjalan, mulai membodohi diri kita, mulai membawa diri kita kepada jurang-jurang kesesatan, saudaraku. Kepada jurang-jurang yang tidak tentu dasarnya. Bagaimana caranya kita bisa berdamai? Caranya, biarkan pikiran-pikiran itu lewat. Seperti engkau menonton TV, engkau tinggal mengganti channelnya, saudaraku. Ganti saja channelnya. Karena engkau yang memiliki remote, engkau yang memiliki kendali atas semua itu. Jangan terbalik, engkau yang dikendalikan. Kalau terbalik, ya sudah, kita menjadi tunggangannya. Bukan kita yang menunggangi dia, tetapi kita yang ditunggangi, saudaraku. Dan yang paling inti adalah penyerahan diri kita secara totalitas.
barulah engkau akan bisa berdamai dengan hawa nafsu itu. Karena yang disebut diri kita adalah nafsu. Makanya Allah memanggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dalam keadaan ridho, barulah aku akan meridhoimu, barulah kita akan diridhoi, barulah engkau akan digolongkan kepada hamba-hambanya Allah yang soleh oleh Allah itu sendiri. Wadkhuli jannati, maka engkau akan masuk ke dalam surganya Allah. Dan masuklah ke dalam surgaku. Dipersilahkan. Orang yang sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, maka Allah mempersilahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah langsung. Jadi yang diharapkan oleh Abu Nawas, ini yang dimaksud. Surganya Allah yang sesungguhnya, bukan surga makhluk. Gitu saudaraku. Bisa difahami ya semuanya. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah. Sebenarnya gampang saudaraku. Sebenarnya mudah kalau kita mau mengerjakannya. Setiap segala sesuatu itu menjadi sulit karena kita mempersulitnya. Akal pikiran kita tidak mau membuka diri. Tidak mau membuka dirinya. Tidak mau menerima setiap segala hal yang datang dengan kebaikan. Tetapi malah sebaliknya. Kalau saya pribadi, ketika datang orang marah-marah kepada saya terima dengan senyuman saudaraku. Saya terima itu adalah Allah yang datang, yang memberikan pengetahuan berikut prakteknya langsung. Saya berada di dalamnya. Di waktu saya dimarahi orang, berarti tandanya saya disuruh menerima oleh Allah. Tandanya saya diajarkan kesabaran oleh Allah. Tandanya saya diajarkan untuk ikhlas oleh Allah. Karena dengan satu kunci itu bisa menerima, maka pintu yang lain akan terbuka. Kalau kita sudah tidak bisa menerima diri kita yang hadir, bagaimana kita akan menerima orang lain? Bagaimana kita akan menerima hadirnya wujudnya alam semesta? Sementara kita sendiri tidak bisa menerima, dan kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, hadirnya diri kita, dan kita tidak bisa berdamai dengan diri kita. Bagaimana alam semesta ini akan bekerja? Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Nafsu, tubuh, semuanya berikut anggotanya adalah lemah. Bukan hanya sekedar lemah, mati sebenarnya. Tidak punya daya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Karena hawa nafsu itu memang tinggi kemauannya, sehingga dia mau melampaui Tuhannya. Dia mau mendahului Tuhannya. Coba periksa dirimu. Yang besok saja, jangankan yang sebentar lagi, yang besok sudah kamu pikirkan. Itu sudah nampak jelas nyata kita itu mendahului Tuhan kita. Namun kita selalu berdalih dengan nafsu itu juga. Bagaimana caranya berdalih? Ya masa tidak boleh hanya memikirkan yang besok. Itu sudah. Kamu diajari hidup saat ini oleh Allah. Disuruh berdamai dengan dirimu di saat ini. Kita diajari oleh Allah itu langsung. Tanpa perantara sebenarnya, tanpa tendeng aling-aling, Allah itu memberikan pelajaran kepada kita. Namun kita yang sering jauh darinya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mari kita berdamai dengan diri kita, agar kita tidak selalu menjadi budak-budaknya hawa nafsu, agar kita tidak selalu menjadi budak-budaknya setan, agar kita tidak diperbudak oleh diri kita sendiri. Karena mereka semua adalah bagian dari diri kita. Dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat, berfaedah. Dan saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.